Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Cory Olivia. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang sejarah Hari Bayangkara yang diperingati setiap 1 Juli. Dikutip dari laman resmi Polri, pada zaman Kerajaan Majapahit, Patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut Bayangkara, yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada 1867, sejumlah orang Eropa di Semarang merekrut 78 pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Pada masa Hindia Belanda, ada berbagai kepolisian seperti Veld Policy atau polisi lapangan, Stans Policy atau polisi kota, Culture Policy atau polisi pertanian, Bastards Policy atau polisi pamong praja, dan lain-lain. Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pribumi tidak diperkenankan menjabat Hood Agent atau Bintara, Inspektur Van Policy, dan Komisaris Van Policy. Untuk pribumi, selama menjadi agen polisi, diciptakan jabatan seperti Mantri Polisi, Asisten Wedana, dan Wedana Polisi. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk sejak 1897 sampai 1920 adalah cikal bakal terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini. Pada masa pendudukan Jepang, wilayah kepolisian Indonesia dibagi menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi, Kepolisian Wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Setiap kantor polisi di daerah dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang dalam praktiknya lebih berkuasa dari kepala polisi. Tidak lama setelah Jepang menyerah kepada sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyugun, sedangkan polisi tetap bertugas. Termasuk ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pada 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Dan pada 29 September 1945, Presiden Soekarno melantik RS Sukanto Cokro-Diatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara atau KKN. Awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Jawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi. Sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai 1 Juli 1946, Jawatan Kepolisian Negara bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Dan tanggal inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bayangkara sampai sekarang. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar tentang sejarah Hari Bayangkara yang diperingati setiap 1 Juli. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Cory Olivia, Tagar TV.